Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Ferry Febriansa, NIM 2283 2022. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro tahun angkatan 2020 dari KASA. Oke, di sini saya akan menjelaskan sifat dan karakteristik komponen elektronika daya. Sebelum kita menjelaskan pengertian dari komponen-komponen itu sendiri, kita harus mengenal dulu gitu kan ya, satu persatu. Jadi komponen-komponen elektronika daya ini yang pertama adalah dioda, yang kedua thyristor, yang ketiga GTO atau disebut gate turn off thyristor. Yang keempat ada transistor, yang kelima ada MOSFET. Oke, kita mulai yang pertama dulu nih, dioda. Dioda merupakan semikonduktor elektronika daya yang memiliki dua terminal, yaitu anoda dan katoda. Dalam rangkaian elektronika daya, dioda difungsikan sebagai saklar. Gambar 1.1 A, B, dan C masing-masing ditunjukkan simbol dioda. Karakteristik dioda. Karakteristik ideal dioda jika dioperasikan sebagai saklar. Sebagai saklar, sebagaimana gambar 1 C, dioda akan konduksi on. Jika potensial anoda lebih positif daripada potensial pada katoda, dan dioda akan memblok off jika potensial pada anoda lebih negatif daripada potensial pada katoda. Oke, di sini kita bisa lihat gambar 1.1 dioda. A, simbol dioda. B, karakteristik dioda. C, karakteristik ideal dioda sebagai saklar. Jika dioda dalam kondisi ideal, ketika dioda dalam kondisi on, memiliki karakteristik tegangan pada dioda sama dengan 0 dan arus yang mengalir pada dioda sama dengan arus bebannya. Sebaliknya, dioda dalam kondisi off memiliki karakteristik tegangan pada dioda sama dengan tegangan sumbernya dan arus yang mengalir sama dengan 0. Dalam kondisi dioda off dan on ini dapat dinyatakan tidak terjadi kerugian daya pada dioda. Oke, kita selanjutnya ke kedua. Thyristor. Semikonduktor daya yang termasuk dalam keluarga thyristor ini antara lain SCR atau yang disebut Silicon Controlled Reverse GTO, Gate Turn Off Thyristor, dan Triac SCR. Banyak digunakan dalam rangkaian elektronika daya. SCR memiliki 3 terminal, yaitu anoda, katoda, dan gate. SCR dapat digunakan dengan sumber masukan dalam bentuk tegangan bolak-balik atau yang disebut kita AC, maupun tegangan secara searah atau yang disebut juga DC. SCR dalam rangkaian elektronika daya dioperasikan sebagai saklar. Bisa kita lihat gambar 1.2 A, B, dan C masing-masing ditunjukkan simbol SCP. Karakteristik SCR, maksud saya simbol SCR dan karakteristik SCR. Karakteristik ideal SCR dioperasikan sebagai saklar. Jika sumber tegangan masuk yang digunakan tegangan searah, SCR akan konduksi on. Jika potensial pada anoda lebih positif daripada potensial pada katoda dan terminal, gate dialirkan arus pulsa positif. Kondisi on SCR ini ditentukan oleh besar arus pulsa pada gate. Tetapi SCR akan terus on meskipun arus pulsa pada gate diputus. SCR akan diputus off dengan cara membuat potensial pada anoda sama dengan katoda. Proses pengaliran arus listrik pada terminal gate ini disebut penyulutan atau pemicu triggering. Sedangkan proses pemutusan off dan dari kondisi off menjadi on ini disebut commutation. Selanjutnya, jika sumber tegangan masuk yang digunakan tegangan bolak-balik, SCR akan on ketika tegangan bolak-balik pada polaritas positif dan akan off pada polaritas negatif. Tetapi pada terminal gate harus selalu dialirkan arus pulsa positif, berbeda dengan karakteristik sebelumnya. SCR akan off ketika arus pulsa pada gate diputus. Hal ini berarti arus pulsa pada gate harus selalu dihubungkan dengan terminal gate agar rangkaian dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Bisa kita lihat gambar 1.2 SCR.
A. Simbol SCR. B. Karakteristik SCR. C. Karakteristik ideal SCR sebagai saklar. Jika SCR dalam kondisi ideal, ketika SCR dalam kondisi on memiliki karakteristik tegangan SCR sama dengan 0 dan arus yang mengalir sama dengan arus bebannya. Sebaliknya, SCR dalam kondisi off memiliki karakteristik tegangan pada SCR sama dengan tegangan sumber dan arus yang mengalir sama dengan 0. Dalam kondisi SCR on dan off, ini dapat dinyatakan tidak terjadi kerugian pada daya SCR. Dan kita ketiga, GTO. GTO merupakan komponen elektronika daya yang memiliki 3 terminal, yang itu anoda, katoda, dan gerbang. Semikonduktor daya ini termasuk dalam keluarga tiristor. Dalam rangkaian elektronika daya, GTO dioperasikan sebagai saklar. Bisa kita lihat gambar 1.3 A, B, dan C. Masing-masing ditunjukkan simbol GTO. Karakteristik GTO ini ideal jika dioperasikan sebagai saklar seperti SCR, GTO akan konduksi on. Jika potensial pada anoda lebih positif daripada potensial pada katoda dan pada terminal gerbang dialirkan pulsa arus listrik positif dan akan terus on. GTO akan off jika terminal gerbang dan katoda diberi tegangan yang lebih negatif atau dialiri pulsa atau negatif. Bisa kita lihat gambar 1.3 GTO. A. Simbol GTO. B. Karakteristik GTO. C. Karakteristik ideal SCR sebagai saklar. Oke, yang keempat, transistor. Transistor merupakan komponen elektronika daya yang memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Dalam rangkaian elektronika daya, transistor umumnya dioperasikan sebagai saklar dengan konfigurasi emitor bersama. Transistor bekerja atas dasar prinsip kendali arus, current driven. Gambar bisa kita lihat nih, gambar 1.4 A, B, dan C masing-masing ditunjukkan simbol transistor. Karakteristik transistor ini dan karakteristik ideal transistor sebagai saklar. Transistor dengan jenis NPN akan on jika pada terminal kolektor emitor diberi panjar bias dan pada basis memiliki potensial lebih positif daripada emitor dan memiliki arus basis yang mampu mengendalikan transistor pada daerah jenuh. Sebaliknya, transistor akan off jika arus basis dikurangi hingga pada kolektor tidak dapat mengalirkan arus listrik. Bisa kita lihat di gambar 1.4 dan transistor ini. A. Simbol transistor. B. Karakteristik transistor. C. Karakteristik ideal transistor sebagai saklar. Oke, yang terakhir nih MOSFET. Bisa kita jelaskan, MOSFET merupakan komponen semikonduktor daya yang memiliki 3 terminal, yaitu gerbang, sumber source, dan pengalir drain. MOSFET bekerja atas dasar prinsip tegangan voltage driven. Bisa kita lihat di gambar 1.5 A, B, dan C. Masing-masing ditunjukkan simbol MOSFET. Karakteristik MOSFET dan karakteristik ideal MOSFET sebagai saklar. Rangkaian pengaturan on dan off dengan piranti MOSFET lebih mudah dibandingkan piranti transistor jika pada terminal gerbang sumber dicatu tegangan yang cukup besar, maka piranti akan on sehingga menghasilkan tegangan yang kecil antara terminal pengalir sumber. Dalam kondisi on, perubahan tegangan pada terminal pengalir sumber berbanding lurus dengan arus pada terminal pengalirnya. Jadi, terminal pengalir sumber memiliki resistansi yang sangat kecil pada saat kondisi on. Oke, bisa kita lihat nih gambar 1.5 MOSFET. A. Simbol MOSFET. B. Karakteristik MOSFET. C. Karakteristik ideal sebagai MOSFET saklar. Jika MOSFET dalam kondisi ideal, ketika MOSFET dalam kondisi on, memiliki karakteristik tegangan pada terminal pengalir dan sumber VDS sama dengan 0 dan arus yang mengalir sama dengan arus bebannya. Sebaliknya, ketika MOSFET dalam kondisi off memiliki karakteristik tegangan pada MOSFET sama dengan tegangan sumbernya, VDD, dan arus yang mengalir sama dengan 0. Dalam kondisi MOSFET on dan off ini dapat dinyatakan tidak terjadi kerugian daya pada MOSFET sebagai saklar.
Oke, baiklah itu saja dari penjelasan saya tentang sifat dan karakteristik komponen elektronika daya. Jika saya ada kesalahan kata atau apapun, mohon maaf. Wabila wafik wal midayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.